Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video ketiga ya di tutorial pemrograman Clojure. Well, kemarin kita sudah mengenal functional programming itu seperti apa, terus habis itu kemarin kita sudah selesai install semua yang dibutuhkan. Oke, sekarang yang kita lakuin apa sih yang kita lakuin? Sekarang ini kita masuk ke coding realnya. Ya, jadi di sesi coding real ini kita akan mengenal tipe-tipe data dulu. Jadi tipe data itu ada. Ya, di video ini kita akan belajar macam-macam tipe data dulu di bahasa Clojure. Yang pertama itu kita lihat ada tipe data number atau bilangan. Bilangan itu cara bilangan itu ya angka seperti biasa, seperti ini. Ketik-ketik 2, habis itu 4. Nah, gimana sih cara melakukan operasi pada bilangan? Ya, persis kayak kemarin. Kita bikin kurung, terus operatornya apa? Misal kita mau kalikan 2 mengalikan 2 sama 4. Habis itu kita enter. Nah, hasilnya 8. Habis itu plus apalagi 2 sama 5. Enter. 7. Itu kita bagi, kita mau melakukan pembagian. Kalau misal melakukan pembagian di Clojure ini agak beda ya. Di Clojure kita harus pakai div seperti ini. 10, misal kita mau bagi 10 sama 2. Oh, enggak bisa. 10 sama 2. Nah, ini bisa teman-teman. Bisa juga pakai quote. Quote ini berguna kalau misalkan kita mau bagi cuma hasilnya koma. Nah, kalau kita pakai quote bagi hasilnya koma, dia bisa dibulatkan hasilnya. Bisa dibulatkan ke atas, bisa dibulatin ke bawah. Misal kita mau bagi 7 sama 2. Nah, 7 sama 2 kan hasilnya koma. Jadi dia dibulatin jadi 3. Bisa juga pakai ini rem. Rem ini fungsinya buat apa? Rem itu singkatan dari reminder. Jadi rem itu digunakan untuk mencari sisa baginya berapa. Misal 7 sama 2. Nah, sisa baginya 1. Sebetulnya rem sama mod. Rem ini sama kayak mod. Cuman di tingkat rendah ya. Dia mengimplementasikan standar yang berbeda. Cuman pada dasarnya, pada prinsipnya dia sama. Rem sama mod ini dia sama. Ya. Oke, ini kita ke bawah ya. Oke, misal kita mau melakukan istilahnya numpuk-numpuk operasi. Ya sama kayak kemarin, misal 10 tambah 5 kita mau kalikan dengan 2 tambah 7. Gampang kita masukin kayak gini aja. Atau misal kita mau ngelakuin pembagian, misal kita mau cari sisa baginya, rem habis itu 12 dikali 5 dikali 12 sama 5. Oh, ini bisa kita tambahin lagi, misal 5 sama 7. Nah, itu kita tambahin di sini ada perkalian lagi, misal 23. Kita kurangi di sini 7 sama 2. Nah, remnya 29 ya. Seperti itu. Apakah bilangan ini bisa kita lakukan operasi perkalian pembagian saja? Tidak. Di Clojure itu ada beberapa fungsi built-in dari bahasa pemrograman sendiri. Bahasa pemrogramannya sendiri. Seperti contohnya zero. Nah, zero, misal zero berapa? 10. Kita
ngecek sini false. Kenapa? Zero ini dia ngecek suatu bilangan itu hasilnya 0 apa enggak. Misal saya 0 gini 0, maka hasilnya true karena dia 0. Nah, kalau misalkan 0 10, maka dia hasilnya false. Karena apa ya? Ya karena ini bukan 0. Ada juga fungsi pos. Pos ini ngecek suatu bilangan itu positif apa negatif. Positif apa enggak. Misal pos katakanlah 78. Saya cek true. Kenapa? Karena dia positif. Coba kalau gini. Pos minus 23. Hasilnya false karena dia bilangan negatif. Bisa juga ngecek bilangan negatif. Caranya kasih tanda tanya seperti ini. 23 false. Terus misal minus 34, hasilnya false. Nah, kalau teman-teman pengen lihat fungsi-fungsi apa yang disediakan oleh secara built-in sama Clojure-nya, teman-teman bisa buka browser di sini. Habis itu tinggal ketikin aja Clojure Docs. Nah, masuk ke sini. Ini buka dokumentasinya. Kita klik di sini Quickgraph. Sini ya, Quickgraph. Nah, di sini ada macam-macam kan. Sini ada tipe data number. Nah, ini operatornya apa aja? Misal di sini ada plus, minus, kali, pembagian, ada quote, rem sama yang. Nah, ini ada juga INC sama DEC. INC itu dia nambah bilangannya dengan satu. Misal INC katakanlah 23 gini ya. Jadi 24. Kalau DEC misal katakanlah DEC 23, jadinya 22. INC ini dia menambahkan bilangan dengan satu. Kalau DEC dia mengurangkan bilangan dengan satu. Jadi kalau INC 23, jadinya 24. DEC 23, hasilnya 22. Jadi gitu teman-teman. Oke, ada lagi sini. Ini ada zero, ada post, next. Nah ini ada even, ada odd. Misal ya katakan even 23 false. Kenapa? Even itu dia ngecek suatu bilangan itu genap apa enggak. Nah, misal katakanlah even ini 34. Benar apa enggak? Benar, karena dia bilangan genap. Kebalikan dari even adalah odd. Odd kita kasih tanda tanya gini, misal 57. Benar enggak? Jawabannya benar, karena 57 itu bilangan ganjil. Odd itu dia ngecek suatu bilangan itu ganjil apa enggak. Katakanlah odd ini ya 22. Habis itu kita enter. False. Kenapa? Karena dia bukan bilangan ganjil. Gitu. Nah, sebetulnya apa yang terjadi? Ini operator perkalian, penjumlahan, pembagian itu sebetulnya adalah fungsi, teman-teman. Sama kayak quote, remote ini sebetulnya fungsi. Jadi cara pakai Clojure sebetulnya gampang sekali sih sebenarnya. Kita buat kurung, habis itu nama fungsinya apa, habis itu data yang diproses itu kayak gimana. Jadi intinya kayak gitu sih. Gampang kok. Ya. Ini bilangan sudah. Ini bilangan sudah, coba kita hapus dulu biar refresh dulu repelnya. Misalnya selain bilangan ada juga tipe data boolean. Misal true.
Oke, sip. Jalan. Nah, ada juga selain bilangan atau tipe data number, ada juga tipe data boolean. Bisa true sama false. Ada juga nil. Nah, nil ini sebetulnya sama kayak nol di bahasa pemrograman lain. Nol itu jadi kalau di closure itu namanya nil. Oh ya, lupa. Bilangan itu ada bilangan biasa, ada 12 kayak gini. Ada juga bilangan desimal. Desimal itu cara ngetiknya kayak gini, 12.5. Sama kayak di bahasa pemrograman lain. Kalau mau kita kalikan, caranya kita kalikan ya, caranya sama. Misal sama 12,5. Nah, misal kita bagi 4 bagi sini spasi 31,4 sama 123,6. Enter. Nah, ini hasilnya. Oke, itu tadi bilangan. Habis itu ada true. Nah, true false itu tipe data boolean, teman-teman. Nah, tipe data boolean itu ada operator and or, and sama or. And or sebetulnya ada SOR, ada operator SOR. Bentar. Kita cari di sini, Ctrl F, SOR. Nah, ini ya, cuma ini operator bitwise sih. Oke. Nah, untuk tipe data boolean, misal sini n true. Jawabannya apa, teman-teman? Betul, true. Nah, dia n kan. Bisa juga kayak gini, n true false. Betul nggak? Salah, karena dia beda. Or, kita pakai or true true or true false. Nah, true. Coba gini, misal kita tumpuk ya, kita tumpuk ekspresinya ya, n disitu or true false. Habis itu di sini ada or lagi, ada true lagi, di sini ada n lagi, ada true sama false. Ayo, kalau kayak gini bacanya gimana? Baca dari yang paling dalam, skop yang paling dalam kurung yang paling dalam. Jadi yang dieksekusi yang ini dulu, ya. Terus sama false, kalau di n hasilnya false. False sama true, kalau di or jadinya true. Nah, hasilnya true di sini. False sama true, kalau di or hasilnya true. True sama true hasilnya adalah true. Oke, mari kita coba ya. Oh, betul, jawabannya true. Jadi kayak gitu, teman-teman. Ya, sama kayak misal bilangan tadi ya. Kalau kita melakukan perkalian. Oke. Oke, di situ ada tipe data angka, ada boolean, ada juga string. String ini misal apa? Misal Jojon. Kalau kita bisa ngeprint outputnya, misal pakai print ln, misal katakanlah Jojon. Nah, jadi dia ngeluarin nilainya. Nah, sebetulnya string ini adalah hasil sequence atau daftar atau koleksi. Nah, ini nanti kita bisa bahas di video selanjutnya ya. Kalau misalkan kita pecah di sini, kalau mecah string itu kita bisa pakai kata kunci, kita bisa pakai fungsi sec. Nah, ini misal sec apa Jojon. Nah, ini namanya karakter. Ini dia karakter. Oke, tadi string sudah selesai kita bahas. Ada juga
tipe data boolean, habis itu number, ada floating point number atau bilangan desimal. Oh ya, satu lagi tipe data keyword. Misal di sini contoh gini ya, contoh. Nah, keyword ini gunanya untuk apa? Kalau misalkan nanti di video nanti ada materi tentang koleksi, teman-teman. Nah, di koleksi itu ada yang namanya hash map. Nah, keyword ini berguna untuk key atau kunci untuk mengakses nilai-nilai di hash map. Itu salah satu fungsinya. Dan ada juga fungsinya, cuman nanti di materi advance ya, di soal if else sama fungsi. Nah, itu kegunaannya nanti ada di situ. Pada intinya keyword itu kita cara ngetiknya adalah kita kasih tanda titik dua seperti ini. Habis itu nama keywordnya apa? Misal nama keyword. Nah, ya di sini kita bisa di sini ngakses di sini misal nama keyword. Nah, ups, nggak bisa ya. Berarti aksesnya kayak oke. Nah, ada istilahnya kita sudah mengenal ya. Sini ada tipe data number, ada angka, ada boolean, ada keyword sama string sama karakter di sini. Nah, itu semua itu adalah tipe data dasar. Itu semua ada tipe data dasar. Karena apa? Dia tunggal sifatnya tunggal satu. Misal bilangan ya cuma bilangan satu ini aja gitu. Nah, kalau misalkan mau digabung gimana? Kita bisa pakai yang namanya koleksi. Koleksi di Clojure itu ada yang namanya list. List itu gini. Kita kasih tanda petik di sini. Ups, bukan. Nah, tanda petik, habis itu kurung, habis itu isinya kayak gimana? Misal 1 2 3 4 3 5 6. Nah, ini hasilnya ini list. Ada juga vektor. Vektor ini kalau di bahasa pemrograman lain sama kayak array. Jadi dia pakai kurung siku kayak gini, habis itu kita isi. Nah, ada juga hash map. Nah, hash map ini kegunaannya keyword, misalnya A berapa 1, misal B 2, misal C 3. Ini hash map. Ada juga set. Set itu tipe data yang isinya itu dia harus unik, tidak boleh double. Saya katakanlah 1 2 3 gini. Dan ini tidak bergantung sesuai dengan urutan ya, misal 1 3 3 begini. Nah, tidak boleh kan. Jadi set itu adalah sebuah tipe data koleksi yang dia isinya tidak boleh double, jadi harus beda semua. Nah, ini, dan dia tidak bergantung sama urutan. Misal kalau saya bikin set yang isinya 1 2 3, terus diakses nilainya, di print tidak urut, jadi bisa juga dia ngeprintnya mengeluarkan nilai 1 3 2. Jadi itu set. Kemudian sini ada hash map. Hash map itu dia ada key value nya. Key nya itu bisa berupa keyword. Oke. Kemudian sini ada vektor, ada list. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah sebuah koleksi itu bisa berisi lebih dari satu tipe data? Jawabannya bisa. Misal sini kita bikin list ya. Kita bikin list angka 1 2 3, terus di sini ada true, kemudian ada false. Valid nggak ini? Jawabannya boleh. Valid. Bisa dipakai. Atau kita bisa bikin vektor, misal 1 2 3. Terus di sini ada isinya true, ada isinya false. Habis itu dikasih di sini ada setnya, misal 1 2 3 gini. Terus di sini ada hash mapnya lagi. Hanya A1 B2.
Boleh nggak kayak gini? Boleh teman-teman. Cuman ketika kita mengakses nilainya, nanti yang keluar bukan ini, bukan angka 2. Misal kita mengakses nilai ini ya, nanti yang keluar bukan 2, tapi semua ini. Soalnya kita mengakses nilainya dari sini, nggak dari sini. Begitu, teman-teman. Nah, gimana cara mengakses, gimana cara melakukan pengubahan pada koleksi atau operasi pada koleksi, nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, saya perkenalkan. Jadi di video ini kesimpulannya, di Clojure ada beberapa tipe data. Ada tipe data tunggal. Tipe data tunggal itu ada bilangan atau angka atau number. Number itu ada bilangan biasa, ada juga bilangan desimal. Ada juga tipe data boolean. Boolean itu dia isinya true sama false. Terus ada juga tipe data string, ada tipe data keyword juga. Lalu ada koleksi yang isinya kumpulan dari beberapa data. Koleksi itu ada berapa macam. Yang pertama itu list, terus ada vektor, ada hashmap atau map, ada juga set. Dan koleksi itu bisa berisi lebih dari satu macam tipe data. Misalnya kayak gini, misalnya ada list yang isinya angka sama boolean, terus ada vektor yang isinya angka, boolean, set sama map. Atau misal juga kayak gini, misal saya bikin list yang isinya adalah vektor, ini 1 2, terus di sini ada setnya, di sini misal 1 2 3, terus di sini ada true, ada false, di sini bisa isinya diisi list lagi, misal 1 3, terus diisi vektor lagi 1 4, bisa. Jawabannya bisa nggak? Bisa teman-teman. Nah ini, jadi itu dia sangat fleksibel sekali kalau masalah tipe data. Oh ya, lupa, ada juga tipe data nil. Misal nil, oh ya, ada juga operator sama dengan. Misal sini ada tipe data nil, nil. Benar apa salah? True. Betul. Terus ada juga operator lebih besar dari sama dengan. Ini ya sama kayak bahasa pemrograman lain, dia bisa hasilnya false, dia bisa hasilnya true. Ini ada 2 sama 3. Nah, true. Misal di sini nil. Nah, nil ini dia ngecek suatu tipe data dia nil apa enggak gitu. Kalau katakanlah di sini nil, terus 22, betul enggak? False hasilnya karena 22 itu bukan nil. Jadi gitu teman-teman. Oke, itu adalah penjelasan soal macam-macam tipe data dan sedikit materi tentang koleksi atau collection di bahasa pemrograman Clojure. Jadi kita tadi sudah melihat ada macam-macam tipe data, ada number, ada boolean, ada keyword, terus ada nil, terus ada operator-operatornya apa aja, terus habis itu kita bahas koleksi sedikit, ada list, ada vektor, ada hashmap, ada set gitu ya. Cuman ya, untuk materi soal koleksi nanti kita akan bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Jadi stay di channel ini ya kalau misalkan pengen. Oke, jangan lupa teman-teman untuk tetap berlatih dan eksplorasi lebih lanjut di bahasa pemrograman Clojure ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe kalau misalkan teman-teman suka atau merasa kebantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.